就好。不错呀，还能召唤出灵兽。全毒死算。谁拿走了灵瑶的天魂和鹰魄？别高估我的耐心。 Hello guys, welcome back to Hobi Movie. Dan yes, hari Sabtu nih bos. Sebelum kita malam mingguan, cus nonton Tonghua dulu ya guys, biar pada gak gabut, soalnya kan nunggu malam hari ya kan. Apalagi seperti biasa, Sabtu ini kita ditemani oleh Lord Suyang ditambah Lord Ling Feng. Mantap tuh, dua Lord sekaligus. So di part 44 kali ini kita semua bakal melihat akhirnya murid Suyang, yaitu Pai Lian Sui terbangun dan terbangkitkan. Selain itu, ke-8 pendekar pedang kiriman pesan pedang juga bakal muncul ke Sekte Tianlan untuk menyerbu. Gimana tuh guys? Pasti seru kan? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat para Senpai murka setelah mengetahui Ling Yao, anak buah mereka dihilangkan nafas Qi-nya oleh Suyang. Sampai terjadi sedikit perdebatan antara Saint Pedang. Berakhir mereka mengirimkan ke-8 pendekar pedang yang terkenal kejam dan kuat untuk meratakan Sekte Tianlan ya guys. Sementara itu, Suyang dihampiri oleh tetua Luo. Luo yang ditangkap dan dibanting-banting sama Suyang guys. Jadi sebenarnya Suyang tahu Luo Xian ini belum mengeluarkan kekuatan aslinya sama sekali. Tapi Luo Xian memiliki sebuah informasi di mana ke-8 pendekar pedang sudah bergerak untuk menghancurkan Sekte Tianlan. Ling Yao sempat panik mengajak Suyang agar segera kembali karena dia tahu kelompok 8 pendekar pedang itu sangatlah kuat dan kejam. Tapi Suyang begitu santai, membiarkan mereka datang menyerbu saja, sementara dia bakal tetap di sini. Dia yakin para murid di sektenya bisa menangani itu semua, sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, Suyang dalam proses pembangkitan Pai Lian Sui, Ling Yao sudah pingsan dan dibiarkan berbaring tepat di atas es. Dia merasa ada yang aneh dengan jiwa barunya Lian Sui ini. Seakan-akan bergetar dan gelisah. Mungkin ada yang salah dengan jiwanya Ling Yao. Segera Suyang coba perkuat terus-terusan guys, membuat seluruh area di sana dipenuhi oleh hawa es dingin. Dan benar saja, perlahan Lian Sui mulai membuka mata. Langsung diberikan pakaian. Dan akhirnya guys, Lian Sui berhasil dibangkitkan. Lian Sui itu bangun-bangun langsung panik, mencari-cari hati biru laut dalam. Dia takut orang lain mendapatkannya guys. Dirinya juga sempat bingung kenapa bisa berada di sini. Dan gurunya Suyang yang bisa berada di sini guys. Intinya pikirannya si Lian Sui masih terperangkap di masa sebelum dia tidur panjang guys. Jadi masih berada di 10.000 tahun yang lalu. Suyang memastikan agar tidak perlu khawatir. Asalkan Lian Sui kembali dengan selamat, itu sudah menjadi hal yang paling baik. Lagi pula semuanya pun sudah lewat. Yes, langsung berpelukan ya guys. Sementara itu di sisi lain, ke-8 pendekar pedang kiriman Saint Pedang yang menyerbu Sekte Tianlan. Tapi nampaknya merekalah yang kesulitan guys. Karena ada banyak sekali formasi pemerangkap yang terus menjebak dan menyerang mereka tanpa henti. Sampai-sampai mereka menggunakan teknik ular buat bertahan. Ting Feng sudah tidak sabar
melawan musuh-musuh ini yang berada di ranah Tongtian Puncak. Sementara Zhou Ze memuji mereka bisa melewati formasi serangan pertama barusan. Orang sebelumnya yang ingin mencoba mencuri barang di sekte Tianlan mereka malah meninggoy dan jadi debu, guys. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, Ting Feng pun bertarung melawan mereka semua, dibantu oleh sang wanita racun yaitu Kong Yan. Ting Feng cukup kesulitan. Tiba-tiba ke-8 pendekar pedang pun berkumpul, membentuk sebuah formasi khusus. Mereka menembakkan sebuah cahaya dan membentuk sebuah pelindung khusus gitu, guys. Pelindung ini supaya tidak ada orang yang bisa masuk ataupun keluar dari sekte Tianlan. Jadi Ting Feng dan kawan-kawannya tidak bisa kabur keluar ataupun mencari bantuan ya, guys. Kita kembali kepada Lian Sui yang memberikan sebuah pil khusus supaya Ling Yao bisa lebih cepat sembuh dan terbangun. Sui memastikan di kemudian hari Ling Yao itu bakal jadi adik juniornya. Membuat Lian Sui senang dong. Tapi ternyata bukan cuma satu adik junior ya, masih ada yang lainnya seperti Qing Shu, Kong Yan dan yang lainnya, guys. Itu membuat Lian Sui semakin senang. Tapi Sui yang penasaran, apa yang udah terjadi saat Lian Sui mengorbankan diri tepat ribuan tahun yang lalu. Lian Sui menceritakan kemunculan hati biru laut dalam waktu itu cumalah tipuan belaka, guys. Karena ketika dia sampai, itu langsung terjebak ke dalam formasi khusus. Setelah Lian Sui berhasil lolos dan membantai semua orang yang menggunakan formasi itu, dia harus bertemu lagi dengan praktisi dari daratan lain. Saat Lian Sui ingin mencoba mengingatnya, kepalanya malah terasa sakit. Segera Sui yang hentikan dan memastikan agar jangan memaksakan diri dulu. Dia mencoba bertanya kepada Luo Xian, siapakah praktisi di sekte pedas surgawi yang mengambil jiwa dan rohnya Ling Yao. Sui yang bisa tahu karena kebangkitan Lian Sui ini, dia malah melupakan beberapa ingatan, guys. Ini membuktikan kalau Ling Yao kekurangan satu jiwa. Dan satu jiwanya itu pasti dipegang oleh orang misterius di dalam sekte pedas surgawi. Yes, Luo Xian menjelaskan kalau Ling Yao ini terlahir dengan sepotong Ling Yu. Jadi Ling Yu itu semacam sebuah hal yang digunakan untuk mengolah jiwa, guys. Nah, Ling Yu ini digunakan oleh si Tian Cui alias ketua Sang Pedang buat menyempurnakan pedang surgawi mereka. Maka Tian Cui mengambil jiwanya Ling Yao buat mengendalikan Ling Yu ini. Karena hal yang disebut Ling Yu itu adalah bagian dari Ling Yao, guys. Jadi bisa dikendalikan menggunakan jiwanya Ling Yao. Tapi sayang Tian Cui gagal dan hal mengejutkan terjadi ketika pedang itu berubah menjadi monster tanpa kesadaran diri. Tapi anehnya, kenapa si Ling Yao nggak kenapa-napa ya? Padahal kan jiwanya udah digunakan, guys. Tiba-tiba Sui mengatakan, kau ini pasti seorang praktisi yang tidak tahu cara kembali ke dunia atas kan? Soalnya biasanya praktisi dunia atas yang dibuang dari dunianya itu sangat menyukai minuman anggur di dunia bawah. Makanya si Luo Xian tadi terus memuji anggur yang dia minum ini, guys. Luo Xian langsung pura-pura bego dong, tidak menahu soal dunia atas. By the way, disebutkan dunia peri itu sama dengan dunia atas ya, guys. Tapi Sui menyuruhnya untuk jujur saja. Barulah Luo Xian mengaku kalau dia tidak bisa menipu Suyang. Padahal baru mau melihat aksi Suyang lebih lama lagi, baru mengakui semuanya ya kan. Tapi sudah ketahuan begini, jadi ya sudahlah. Suyang ingin tahu apa yang terjadi dengan dunia atas. Luo Xian ini termasuk praktisi kecil, diibaratkan sebagai penjaga gerbang di sekte Tianlan gitu, guys, tingkatannya. Tapi tiba-tiba dunia atas mereka itu mengalami sebuah keanehan. Muncul kekuatan spiritual kuat yang mengalir dari segala arah.
Dan muncul juga sekelompok praktisi master kuat disertai sebuah suara lolongan. Luo Xian cuma bisa berjuang sedikit sebelum akhirnya dia terjatuh ke dunia bawah. 便掉入了下界，看透的却是我。哀嚎声不断，强悍的灵力从四面。 Mendengar perkataan itu, Lian Sui jadi teringat. Ada seorang kakek yang mengatakan kalau alam dunia bawah bakalan berakhir. Mereka harus menemukan ke-8 segel. Dan Lian Sui langsung dikirimkan oleh si kakek untuk mencari Patria Suyang. Barulah Lian Sui terjatuh ke dunia bawah, guys. Oh, berarti Lian Sui ini awalnya dari dunia atas ya. Suyang bertanya kembali terkait jalan menuju dunia atas yang sempat terputus. Luo Xian yang terluka memulihkan diri selama ribuan tahun baru berani keluar, guys. Nah, disitulah dia menemukan pedang langit yang ditinggalkan oleh seniornya Suyang, yaitu senior Pu Fan. Luo Xian terus menunggu orang dari sekte pedang surgawi untuk naik ke alam atas, tapi tidak pernah sekalipun dia melihat ada praktisi dunia bawah yang berhasil naik ke alam atas lagi. Berarti semenjak saat itu jalannya udah terputus, guys. Mimi mulai ngerti nih. Pantesan Suyang nggak bisa naik-naik tuh. Suyang memutuskan untuk kembali dulu baru melagi hutang dari sekte pedang surgawi. Ini pernyataan perang ya, guys. Sekte Tianlan melawan sekte pedang surgawi. Di sisi lain, ternyata ke-8 pendekar pedang berhasil ditangkap. Ting Feng terus mengatai mereka yang begitu berani meremehkan sekte Tianlannya. Cao Ce mencoba mengetes satu persatu. Ditusuk pakai jarum akupuntur, guys. Ternyata mereka mendapatkan sebuah fakta di mana ke-8 orang ini hampir tidak memiliki jiwa sama sekali, guys. Pantes tidak ada ekspresi, nggak ada omongan sama sekali. Jadi mereka ini cuma tahu menjalankan perintah. Ini sangat cocok buat dijadikan sebagai modeka percobaan untuk menguji obat ya, guys. Tapi sedang asik ngobrol, tiba-tiba muncullah Suyang membawa Pai Lian Sui. Mereka semua langsung memberikan hormat kepada senior Lian Sui dong. Membuat dirinya senang bukan main. Ada banyak sekali murid junior ya. Tapi tiba-tiba Suyang memberikan semua perintah khusus, di mana mereka semua harus bersiap untuk memasuki hutan bagian utara, menghancurkan sebuah sekte. Yes, kalian semua sudah tahu lah ya sekte apa itu. Benar guys, sekte pedang surgawi. Lantas gimanakah pertarungan mereka nanti ya? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 45 yang bakal rilis lagi di hari Selasa nih guys. Jadi intinya nanti benar aja Suyang dan para muridnya bakal memulai perjalanan dalam pergi ke sekte pedang surgawi. Sementara Ling Yao di dalam jiwanya bakal bergoncang dan kebingungan. Ada suara-suara dari orang-orang sekte pedang surgawi gitu guys. Jadi benar-benar bakal membingungkan sekali. Sementara para murid Suyang akhirnya menyerbu sekte pedang surgawi dan seperti biasa guys, kalau ikan besar harus Suyang lah yang turun tangan. Ikan besar maksudnya orang-orang kuat guys, seperti Saint Pedang dan yang lainnya. So, bakal kita lihat lagi di part 45 ya guys. Lin Chi Xuanyan 100,000 of years defining Qi, 100,000 tahun pemurnian Qi, dan pastinya hanya di sini Kobe Movie hari Selasa ya guys. So, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bibi mohon pamit undur diri dulu. Maka dari itu, see you guys.